Halo Sobat Alur Film, jadi di Nemu Channel kali ini akan merekap sebuah film yang berjudul Valley of the Wolves, Palestina. Film Turki ini dirilis pada tahun 2011 yang disutradari oleh Zuber Sesmas dan dibintangi oleh Nekati Sasmas, Gurgan Ugyun, Kenan Koban, Nur Petakluhu, dan masih banyak aktor keren lainnya guys. Sebelum gua mulai, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean film terbaru dari kami. Let's check this out. Paket Asia. Di awal scene kita diperlihatkan di mana ada sekumpulan media dari Turki yang sedang meliput berita tentang pemberian bantuan material untuk penduduk Palestina. Mereka memberikan bantuan secara langsung dengan datang ke Palestina melalui sebuah kapal. Namun di tengah perjalanan, tentara Israel datang untuk mengarahkan mereka agar berhenti dan kembali. Tetapi orang-orang Turki di kapal pun menolak itu, dan tak berserang lama, pimpinan mereka Moshe memerintahkan tentara Israelnya untuk membantai mereka semua. Orang-orang Turki yang tidak membawa senjata dan hanya memakai pemukul seadanya pun seketika tewas ditembaki oleh tentara Israel tersebut. Lanjut beralih di kota Palestina yang setengah kewilayahannya sudah diduduki oleh Israel. Terlihat ada 3 orang yang sedang berjalan memakai jas. Dia adalah Polat Alemdar, Memati, dan Abdul Hay. Lalu datang seorang pengendara mobil yang bernama Abdullah mau melintasi sebuah jalan di sana, di mana pada saat itu dia dicegah oleh tentara Israel yang sedang berjaga. Abdullah pun menelpon Polat kalau dia dicegah oleh tentara Israel. Polat pun menyuruh Abdullah untuk diam di sana dan menunggu mereka. Terlihat mereka sedang merencanakan sesuatu. Saat Polat dan yang lainnya mau masuk ke pertengahan kota, dia juga dicegah oleh tentara Israel dikarenakan paspornya yang terbuat dari negara Turki. Dan Simon yang merupakan seorang pemandu wisata juga ikut dicegat oleh mereka untuk tidak diizinkan masuk. Terjadi perdebatan antara Polat dan pasukan Israel itu. Selang perdebatan itu, Polat dan 2 rekannya yang merupakan agen terlatih dari Turki pun langsung menghajar pasukan Israel tersebut. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran serta tembak-menembak antara mereka. Simon yang tidak tahu apa-apa sempat panik dan malah mengikuti mereka untuk mencari perlindungan. Polat bersama rekannya melarikan diri dan dijemput Abdullah memakai mobil. Tapi saat mereka berada di mobil, Simon pun pingsan karena dia terluka akibat pecahan kaca yang menggores kulitnya. Seketika Polat pun melihat paspor Simon yang ternyata Simon merupakan seorang Yahudi dari Amerika Serikat. Beralih scene di mana Moshe yang merupakan jenderal pasukan Israel sedang menjual peluru dan senjata ilegal kepada pengedar senjata Arab yang akan menjualnya kembali ke Afrika. Kemudian Moshe menunjukkan bahwa peluru itu bisa merusak tubuh dengan bahan kimia di dalamnya. Moshe pun mencontohkannya dengan cara menembak warga Palestina yang tidak bersalah. Singkat cerita, mereka pun sampai dan singgah di dalam rumah Abdullah. Istri Abdullah pun memberitahu mereka jika rumah ini sudah 6 kali dibangun dan 6 kali juga dirobohkan. Dalam penjajahan Israel, mereka mengizinkan orang Palestina membangun rumah, namun setelah itu mereka akan merobohkannya. Simon hendak pergi meninggalkan rumah tersebut karena dia sadar dia adalah seorang Yahudi. Simon langsung dicegah oleh Ahmed, anaknya Abdullah, kalau tentara Israel menembak siapa saja bagi orang Palestina yang keluar malam-malam. Simon dengan keras kepalanya menghiraukan mereka dan dia pergi dari rumah itu. Di jalan, Simon melihat tentara Israel yang sedang berpatroli. Tentara Israel itu menembak dan menangkap warga Palestina yang sedang keluar malam. Simon akhirnya pun berlari ketakutan, kembali lagi ke rumah Abdullah. Tentara Israel juga sempat dihadang oleh polisi Palestina dikarenakan mereka sedang memasuki wilayah Palestina dan tidak bisa berbuat seenaknya di sana. Polisi itu menyuruh mereka pergi dan tidak lama kemudian datanglah Moshe dengan pasukan yang lainnya. Moshe menghiraukan polisi tersebut. Dia dan tentara Israel yang lain langsung menembak dan menghabisi polisi yang sedang berpatroli. Mendengar suara sirine mobil, Polat dan yang lainnya bersiap menyelinap keluar membawa senjata untuk menghentikan mereka. Moshe serta pasukannya menangkap dan menembak warga Palestina di sana. Polat pun tak tinggal diam akan itu. Dia juga berusaha menghabisi tentara Israel. Abdul Hay dan Abdullah bertugas membebaskan warga yang ditangkap. Seketika para tawanan warga tersebut melarikan diri. Moshe yang melihat itu
terus menembak warga Palestina dengan tentara Israel di belakangnya. Polat juga berhasil menembak Moshe dan mengenai mata kiri Moshe. Merasa pimpinannya tertembak, pasukan Israel lainnya memutuskan untuk kembali mundur. Akhirnya Polat serta ketiga rekannya pun berhasil mengusir mereka. Ibu Abdullah melihat Simon ketakutan karena dia merupakan bangsa Yahudi. Lalu ibu Abdullah meyakinkannya kalau Yahudi bukanlah musuh mereka, tetapi Israel lah musuh mereka. Moshe dibawa ke rumah sakit untuk mengobati matanya yang terluka. Sementara itu, Polat dan tiga rekannya mencoba mengambil paksa mobil Israel yang sedang berpatroli untuk menuju kantor pusat pengendali teknologi Israel yang berada di Palestina. Mereka pun mendapatkan bom di mobil pasukan Israel tersebut. Polat dan yang lainnya langsung dihadang oleh tentara Israel yang berjaga di sana. Mereka dengan susah payah masuk ke dalam gedung yang mengakibatkan Memati terkena luka tembakan di lengan dan di kaki kanannya. Tetapi sebagai agen yang terlatih, mereka pun berhasil memasuki pusat pengendali milik Israel itu. Tak berpikir panjang, Polat langsung saja menghancurkan komputer-komputer pengendali di sana. Tak cukup sampai di situ, saat Polat dan tiga rekannya mau kabur, mereka masih ditembaki tentara Israel. Beruntung mereka sempat memanjat tembok dan pergi menghilang melalui tanaman jagung di sana. Rupanya mereka pergi ke tempat rahasia di bawah tanah milik seorang bangsa rohani Muslim, Sheikh Omer Hudai. Di sana Memati diberikan pengobatan dari tembakan yang diterimanya. Beralih pada Moshe yang telah sembuh dari lukanya, dia mendatangi kantor pusat pengendali yang sebelumnya telah Polat dan temannya hancurkan. Tapi masih ada satu komputer yang masih berfungsi. Dia pun mencari informasi identitas Abdullah. Di sela kebahagiaan dalam rumah Abdullah, dengan banyaknya anak kecil yang sedang bermain di dalam rumah, tiba-tiba datanglah Moshe dan pasukannya menangkap anak-anak serta keluarga Abdullah. Namun Ahmed yang mengalami lumpuh pada kakinya, dibiarkan Moshe jatuh merangkak di dalam rumah. Moshe bertanya di manakah Abdullah berada. Simon tidak menjawabnya. Kemudian Moshe dengan kejamnya merobohkan rumah tersebut dengan Ahmed yang masih berada di dalam rumah. Melihat itu, ibu Abdullah pun menangis dan langsung ditembaki tepat di badannya oleh Moshe. Ibu dan anak Abdullah pun tewas dengan rumahnya yang sudah roboh. Polat Memati, Abdulhe dan Abdullah sedang merencanakan strategi penyerangan ke markas Israel. Seketika amarah mereka memuncak ketika Abdullah dan yang lainnya diberitahu oleh Sheikh Omar bahwa anak ibunya telah tewas. Saat memulai penyerangan ke penjara, Polat dan rekan-rekannya dihujani tembakan dari tentara Israel. Baku tembak pun terjadi. Polat mengambil alih tank Israel dan melemparkan bom ke arah mereka. Memati melumpuhkan tentara Israel yang berjaga di menara tersebut. Polat juga menembak dinding menara itu dengan tank tersebut untuk membuat jalan masuk ke dalam penjara. Terlihat Simon yang sedang ditahan di sana dan banyak tahanan warga Palestina di sana. Simon dibawa ke ruangan Avi yang merupakan presiden Israel. Avi juga mengenal baik silsilah keluarga Simon, yang dulu kakek Simon yaitu Levi berteman baik dengannya. Lanjut ke rencana, Polat dan yang lainnya telah sampai ke sisi penjara. Mereka pun membagi dua tim. Memati dan Abdullah berencana membebaskan tahanan, sedangkan Polat dan Abdulhe memasuki gedung di mana Avi berada. Di dalam ruang transportasi, Polat dan Abdulhe dihadang ketat oleh tentara Israel. Tapi dengan skill menembak yang sudah terlatih, mereka pun mampu menghabisi tentara Israel di hadapannya. Memati dan Abdullah juga berhasil mengambil alih ruang kontrol tahanan dan membebaskan Simon serta para tahanan guna untuk ikut berperang bersama mereka nanti. Polat memasuki gedung dan menghabisi semua tentara Israel di dalamnya. Dia juga menahan Avi serta menelpon Moshe agar segera menuju ke sana. Sedangkan di sisi Abdulhe, dia telah memasang bom tempel di semua pesawat dan heli yang terparkir. Saat heli Moshe sampai, mereka terkejut karena Moshe menyandra Sheikh Omer. Mereka juga sudah dikepung dari berbagai arah. Tak berpikir panjang, Polat menukar Sheikh dengan Avi dan segera kembali ke wilayah Palestina. Polat berkata kepada Moshe bahwa dia akan membalaskan dendam bagi anak-anak dan perempuan Palestina yang telah tewas tak bersalah. Saat Polat dan yang lainnya pergi, saat itu juga mereka meledakkan bom yang sudah ditempel tadi serta menewaskan Avi. Sebelum pulang, Polat mengambil semua perlengkapan senjata milik Israel di gudang persenjataan. Kemudian, keesokannya saat di wilayah Palestina,
terlihat Abdul Hay sedang menyiapkan dan membagi persenjataan kepada warga Palestina lainnya. Tak berselang lama, Moshe dan tentara Israelnya datang dengan membawa banyak tank dan mobil. Kekuatan Israel seluruhnya dikerahkan. Warga Palestina tentu langsung menyerang mereka dengan melemparkan batu ke arah mobil-mobil mereka. Moshe juga memerintahkan pasukannya agar menembakkan bom fosfor untuk membalasnya. Banyak warga Palestina yang terbakar akibat percikan tembakan itu. Polat yang mencari tempat tinggi pun langsung menembakkan RPG ke mobil mereka dan memaksa Moshe serta pasukannya turun dari mobil mereka. Banyaknya pasukan bersenjata Israel turun menyerbu, tetapi itu adalah rencana Polat membiarkan mereka turun berjalan. Dengan begitu, warga Palestina pun bisa dengan mudah menembak tentara Israel itu. Terjadi baku tembak di tiap sisi. Warga Palestina yang lain juga dapat sedikit demi sedikit menghabisi tentara Israel. Namun tak sedikit juga warga Palestina yang gugur. Abdul Hay yang dilemparkan bom saat itu juga ditembak RPG ke arahnya, namun beruntung dia dapat menghindar dari itu. Abdullah terkena tembakan di badannya dan mengakibatkan dia tewas. Warga Palestina menyerang tank Israel dengan melemparkan bom molotov di semua sisi tank. Namun muncul bantuan lain yang menembaki mereka dari serangan udara. Polat yang melihatnya lalu menembakkan RPG ke arah heli tersebut. Pertarungan antara mereka berlangsung begitu sengit. Moshe yang bertemu Polat langsung menembaknya bersamaan dengan RPG yang ditembakkan ke arah Polat. Tetapi malah Polat yang berhasil menembak Moshe dengan aksi kerennya. Simon yang hendak berlindung dengan Polat seketika ditawan oleh Moshe yang masih bisa berdiri. Tetapi dengan pengalihan perhatian dari Abdul Hay ke Moshe, Polat langsung mengakhiri peperangan dengan menembak kepala Moshe. Moshe pun tewas dan film pun selesai.